عند ذلك هبت بأمه آمنة الملائكة الأبرار فرحم عن يمينها ميكائيل وبينها بالمليك الجليل وأقبل بآمنة وتنوب عن القوافل المشركة بالسيفين صلى الله يا
ini madrasahnya luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu dari Musyola Kantor. Baik, langsung saja mengingat waktu semakin siang, kita panggil Tutil Daji, Lihat dari cerita dari Sakubi, santri dari Sakubi, sahabat Quran Bintaro. Selanjutnya kami panggil santri putri dari Sakubi, sahabat Quran Bintaro. Ada Caca, Ara, dan Raya. Kami persilakan. Baik, inilah 5 santri perwakilan dari Sakubi, sahabat Quran Bintaro, yang hari ini akan mempersembahkan kuliah dari cilik. Mereka akan memberikan materi ceramah untuk kita semuanya. Kalau biasanya kita mendengarkan tausiah ya, itu dari guru-guru yang sudah sepuh. Hari ini anak-anak kita, mereka masih SD dan SMP, akan memberikan materi kuliah dari cilik. Assalamualaikum. Mohon dijawab dengan kompak ya. Yang menjawab dengan kompak saya doakan semoga putra putrinya soleh dan solehah. Semoga diberikan banyak rezeki dan lunas utangnya. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Yang tidak menjawab salam semoga HP-nya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Kota Paren yang tampan dan menawan, Bapak Haji Rumi Hamiduddin SE FSI. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa yang semoga selalu Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Bapak Haji Ruslan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Haji Edi Nasirun FPD. Yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj dan Tahlil Ramadan Masjid At-Taqwa, Bapak Ustadz Haji Hidayat. Hadirin wal hadirat, tamu undangan baik yang ngobrol maupun yang mendengarkan, rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat. Salam salam atas sebaik-baik junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pelajaran kami hari ini adalah sholatlah sebelum disalatkan. Berbicara mengenai sholat adalah tiap agama yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mengingatkan kita kepada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menjemput wahyu dan sang Khalid Allah Azza wa Jalla yang juga 50 rakaat. Saya mau bertanya, apabila kita diperintahkan mengerjakan sholat sebanyak 50 rakaat, kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak? Sholat adalah rukun Islam yang kedua, serta sholat wajib bagi seluruh muslimin dan muslimat. Sholat wajib dilakukan secara berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, boleh sambil duduk. Jika tidak mampu, boleh sambil berbaring. Jika tidak mampu, boleh sambil isyarat. Dan jika tidak mampu dengan isyarat, maka Disalatkan. Bapak, Ibu, saya mau bertanya, apa Bapak Ibu sudah siap disolatkan? belum. Jika belum, jika sholat jangan sampai bolong-bolong ya. Sholat kok bolong-bolong? Jangan ya Bu ya. Hanya karena sudah pakai bedak, kok nggak sholat? Jangan ya Bu ya. Hanya karena sibuk saja, kok nggak sholat? Jangan ya Pak ya. Hanya keasikan main game, kok nggak sholat? Jangan ya Dek ya.
Dengan sholat membuat kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita dapat menjaga Islam secara kafah. Insya Allah, yang sholat 5 waktu gak akan dibahas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Katanya sholat 5 waktu, oh masih gibah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya pimpinan dari segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan pijakannya adalah berpihak di jalan Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sholat 5 waktu. Amin. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, dimanapun kami dan keturunan kami berada, semoga istiqomah sholat 5 waktu. Amin. Demikian pendajian dari kami. Jika kurang puas, berangkat lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Bapak Haji Ruslan, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Edi Nasirun, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Isra Mi'raj dan juga Takmir Ramadan Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Ija, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimana siang hari ini kembali Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya dengan telah meringankan langkah kaki kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Haji Dr. Andes Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur dan intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka sewajarnya kita selaku hambanya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, insya Allah Allah akan selalu tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum innal ladzi syakur. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi jika kita mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat dari salam, mari kita senantiasa tanjungkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, insyaallah nanti di yaumil akhir kita akan dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya dan mohon maaf jika ada kurang dan salahnya dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sambutan akan diwakili oleh Bapak Ketua RW di lingkungan RW 12. Kepada yang terhormat Bapak Haryono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri jawadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi'raj dan juga target Ramadan 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Ijat Sudrajat SAG. Kepada Bapak Ijat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mukarramun, para asatidz, para ustazah, para hajah, para haji, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua TKM Masjid At-Taqwa Abina Ustaz Haji Ruslan, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Mukarram Kiai Dedi Nasirun, wabil khusus para tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap musola ataupun setiap RT, dan juga tak terlupakan perwakilan dari pengurus RW Bapak Taryono yang beliau sangat luar biasa mengajarkan kita untuk cinta tanah air, cinta pondok aren. Ditanyanya pertanyaan yang keren tuh Pak Taryono. Mudah-mudahan beliau menjadi RW berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Edi Nasirun, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala Dr. Haji Ruslan, Pak Haryono yang mewakili RW dan Lurah, beserta dengan para tokoh masyarakat kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jamaah semua, ibu semua sehat Bu? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah hari ini kita bisa dapat ilmu dan juga kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santri juara MTQ tingkat nasional tingkat mahasiswa tahun 2024 yang akan disampaikan oleh saudara Fatih. Kami persilakan. Dan juga sari tilawah akan disampaikan oleh saudari Indri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء
yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamanya. Sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Aswan Faisal yang mau disempurnakan dengan doa penutup. Kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Aswan Faisal, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam seperti orang yang belum gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aroma nada terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiril dhanbi wal qabilit tawbah fi fadlihi wa rahmatihi wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد. Memang sengaja saya panjangkan pada kalimat Sayyidina, tidak lain tujuannya untuk menarik perhatian yang lagi bengong. Karena ada orang yang ngaji di sebelah sana, badannya di masjid,
begitulah. Itu orang sana ini. Orang sana. Selain itu ini bulan Sya'ban, bulan diturunkan dengan perintah tentang sholawat. Itu pun 2 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Turun ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan kata-katanya dan kalimatnya. Inna harfu tauhid. Ambil nawas itu saudara. Dan sebut is. Ini jago ilmu alat beliau nih. Ilmu alat jago pak. Linggis, tang, marking, jago beliau. Nah ini adalah satu huruf yang dapat memberikan kita sebuah pemahaman bahwa ini sungguh-sungguh. Kemudian Allah selaku zat tertinggi bersolawat beserta para malaikat ke atas Nabi. Nah, kita ini diajarkan dengan ayat ini tentang etika, akhlak. Logikanya begini, apa iya Allah dan para malaikat yang gagah perkasa, Jibril aja dalam riwayat punya sayap sebelah kanan 360 sayap, sebelah kiri 360 sayap, yang dalam surah An-Najm Rasul melihat sendiri bagaimana wujud Jibril dalam keadaan Isra yang sangat menggetarkan jiwa. Mereka para malaikat yang gagah perkasa saja bersolawat ke atas Nabi. Etiknya, apa iya kita yang lemah, kita yang mengemis sholawat, kita yang mengemis syafaat, kita yang memohon Rasulullah agar terus mendampingi kita. Bahkan kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, kapan nanti kami akan bertemu dengan engkau wahai Rasulullah setelah kehidupan dunia ini? Kata Rasul, ada 3 tempat. Yang pertama di Mizan, yang kedua al-Sirat, yang ketiga Telaga Kautsar. Jelas Bu? Bu? Jelas? Jelas Pak? Demikianlah ceramah dari saya. Nah, kalau sudah jelas begini saya tidak menjelaskan apa lagi. Guru saya pernah bilang, Aswan, kalau kamu ceramah kemudian jemaah langsung bilang jelas, sudah berhenti ceramah. Kenapa Kiai capek-capek kamu menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Jelas Bu? Pak Haji Ruslan, ini contoh jemaah Bapak yang gak jelas. Di dalam urusan sholawat, dan Allah memberikan kita panggilan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tolong pahami lagi kalimatnya, wahai yang beriman. Artinya yang dipanggil Allah untuk sholawat dan salam itu siapa? Sama, ada perumpamaan ketika bicara Ramadan. Mungkin nanti kita akan lihat ada orang Islam, KTP-nya Islam, nanti Ramadan siang hari jam 11 laki-laki nggak ada umur syaki, dia minum teh botol nongkrong di warteg. Jangan kaget, jangan marah. Kenapa? Karena yang dipanggil puasa siapa? Orang beriman. Karena itu kita selaku yang beriman, salawat salam itu fi'il amr, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu fi'il amr. Nah, ini memberikan kita sebuah penjelasan bahwa ayo kalau benar kalian menghamba kepada Allah, kemudian mengakui kehebatan malaikat dan kalian beriman, bersolawat salamlah ke atasnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para asatid juga asatidah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama dan budaya, wabil khusus juga kepada Bapak Haji Edi Nasirun, Ketua Pembangunan Masjid, Dr. Haji Ruslan, Ketua DKM, Ustadz Haji Ijad Sudrajat MPDI, Bapak Nur Haji Robi, ada Ustadz Abdul Rahim, juga ada Ustadz Rusli dan Ruli dan pembawa acara yang ganteng, subhanallah, dan yang tidak kalah seluruh jamaah Bapak Ibu yang terhormat, yang dimuliakan Allah, yang kalau saya lihat wajahnya seperti wajah calon penghuni surga. Di dalam kitab wajah penghuni surga persis kayak gini, mirip banget, yaitu wajah-wajah penuh penderitaan. Ada yang kurang senang disebut wajahnya penuh penderitaan. Itu Ustadz yang ceramah di depan kayaknya orang gak ngerti. Kenapa? Masa wajah saya dibilang penderitaan? Itu Ustadz nggak tahu jilbab saya di 800.000, gamis saya 1,8, bawahannya itu 1 juta, sendalnya 1,7, skincare-nya saya ambil yang 2 juta langsung dari Amerika. Masa skincare mahal, pakaian mahal, bermerek, wajah penuh penderitaan. Ulama menjawab seandainya ada pertanyaan begini, apa jawab ulama? Bukankah makin mahal pakaian yang kau kenakan, makin bermerek yang kau banggakan, dan engkau memiliki barang-barang mahal, maka sungguh engkau makin menderita. Tahu nggak penderitaan orang yang punya skincare mahal? Dia wajib terlihat glowing. Betul itu? Ibu punya harga skincare 1,8, tetangga sebelah cuma beli 300.000, tapi glowing mana? Komplain di ibu kayak usahanya gimana sih 1,8 kurang glowing gitu ya. Ini ada ibu sebelah sana ya. Karena itu makin mewah pakaian Anda kenakan, makin kau banggakan, maka sungguh kau makin menderita. Mau kita uji? Coba saja engkau pakai sendal harga 2 juta, kau pergi ngaji dan kau pergi sholat taruh di depan sana. Coba tes saja. Sholat jamaah ke masjid bawa sendal 2 juta, insya Allah yang punya sendal sholat di dekat teras. Bu, derita orang yang pakai jilbab mote-motenya banyak di belakang itu apa? Kalau dia duduk di belakang, kalau dia duduk depan dia bahagia. Itulah dunia. Makin mahal pakaian yang kau kenakan, makin menderita. Mau tahu orang yang paling ikhlas sholat jamaah di masjid? Mau tahu? Orang yang ke masjid pakai sendal swallow, talinya putus disambung tali plastik, bagian kulit belah depan pakai strapless dia sambung. Itu orang paling ikhlas ke masjid. Bahkan ketika jamaah lain sudah pulang, dia belakangan pulangnya masih zikir aja, gak ada kepikiran apa-apa tuh. Begitu selesai, dia mau ke teras ambil sendalnya, dia jalan ke santai, gak takutan apa-apa, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia gak takut. Kenapa? Karena dia yakin sendalnya masih ada. Jangankan hilang, ketukar aja insya Allah enggak apa-apa. Itu ilmu pertama dari para guru kita. Hati-hati dengan dunia. Makin berat dia berkelahi kepada dirimu, maka engkau akan makin jauh dari Allah. Inilah kenapa Kanjeng Rasul ketika sedang berada di atas surau bersama malaikat Jibril dan Mikail, dipanggil oleh seorang wanita nenek-nenek tua berkeriput tapi memakai perhiasan yang lengkap, emas berlian semua dipakai. Dia memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Untung kata malaikat Jibril, engkau tidak menoleh. Kalau engkau menoleh kepada Muhammad, maka umatmu akan berpaling semua, akan menghadap kepada dunia. Jelas.
gitu. Nyebut Allah aja kurang semangat. Tapi kalau di rumah nyanyi dangdut, kau yang mana? Kau yang mana? Sampai kurang leher pada keluar. Giliran kita baca Quran, nyebut itu jamaah 11. Boleh saya berdiri? Soalnya ada yang lehernya panjang. Nah, kedua izin ya. Ibu-ibu jangan melawan, Pak. Jangan. Khususnya bulan puasa ente lawan emak, lawan ibu, lawan istri, selesai ente di bawah turun saja kosong nggak ada mana. Betul ibu? Betul ibu? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kenapa Allah menyebut di awal dengan kalimat maha suci? Bukan segala pujian, bukan segala pujian, tapi maha suci. Yang pertama dalam urutan dan tahapan zikir ingatan kepada Allah Subhanahu menempati tempat pertama. Ya. Kemudian makna yang kedua, kenapa ada Subhanahu di sana? Karena Allah akan mengisahkan sesuatu yang kalian akan bingung untuk memahaminya. Artinya, penjelasan Allah setelah kalimat Subhanahu ini adalah sesuatu yang akan sulit dipikirkan oleh logika, namun belum tentu tidak masuk akal. Memang sulit diterima logis, diterima logika, tapi belum tentu tidak masuk. Kenapa kok jawabannya belum tentu tidak masuk akal? Terbukti teknologi pesawat terbang Boeing dan pesawat jet tempur itu dari mana? Dari Islam Mi'raj. Dulu Rasul dihina oleh Abu Jahal. Benar kamu terbang ke langit dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Benar kata Rasul. Coba angkat kaki. Dia angkat sebelah kaki. Angkat kakimu satu lagi. Kata Rasul dengan bukti. Nanti aku jatuh. Ketawa orang kafir Quraisy. Lihat. Apa kata Rasul dalam hati? Hanya bersih. Apakah Rasul sadar? Ketika Allah perintahkan dia harus menceritakan tentang Isra pagi harinya, bahwa dia akan mengalami bulian tingkat tinggi, khususnya peluru-peluru yang dimiliki oleh orang kafir dan musuh Islam, itu makin kuat menembak kepada kanjeng Rasul. Sadar Rasul. Rasul ngomong, aku akan susah nanti. Kata Jibril, sampaikan. Nanti Bapak sampaikan kepada Rasul dengan segala resiko. Kalau memang benar, kan belakangan ini ada kelompok Islam yang meragukan Isra Mi'raj apa benar Rasul terbang ke langit, berjumpa secara fisik, ya, fisiknya Rasul dengan Allah, terus mampir ke beberapa tempat di penjuru langit. Apa benar? Ini mimpi, ya. Pak, Bu, ini yang disampaikan oleh sekelompok Islam, dan dia sholat 5 waktu. Tapi pahamnya akidahnya seperti itu. Apa jawab ulama dahulu? Seandainya Rasulullah mimpi, kenapa orang kafir makin senang mencela, mencaci,
menghina Rasulullah. Yang kedua, seandainya Rasulullah mimpi, kenapa orang-orang yang tadinya beragama Islam memeluk Islam, begitu Rasul menceritakan Isra mereka mengundang di penjelasan itu. Seandainya Rasulullah benar mimpi, maka kenapa Allah perjalankan Nabi Muhammad dengan data yang dimiliki ketika ditanya oleh orang-orang kafir bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, berapa pintunya, berapa jendelanya. Dan kalau benar Rasulullah mimpi, kenapa ada saksi musafir yang sedang melakukan perjalanan dari Aqsa ke Mekah dan Rasul sempat mengambil air minum, dan Rasul katakan nanti yang akan datang adalah unta dengan tanda ini, orangnya begini. Tidak lama kemudian benar orang itu datang. Kalau benar mimpi itu jadi serius ya. Tidak salah ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Semangat. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itulah kenapa pakai kalimat di awal ayat subhana. Dan penjelasan ketiga kenapa ada subhana maha suci, artinya setelah kalimat maha suci ini tidak ada sedikit pun kebohongan dan kedustaan. Atau dalam bahasa anak muda, tidak ada dusta di antara kita. Baru itu Allah jelaskan alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ini alladzi asra. Kalimat asra dalam bahasa Arab yang memahami tentang ilmu bahasa Arab tidak memerlukan fa'il. Asra ini adalah kata-kata yang tak perlu fa'il. Ya, fa'il itu mustahil, mumpet. Siapa pelaku daripada yang mempersiapkan perjalanan Rasul? Allah Subhanahu. Pak, kalau membahas tentang ayat per ayat ini dalam banget, panjang, dan ulama menjelaskan pakai logis. Gak mau nggak masuk akal, pakai logik, dan ada dalil, bukan sembarangan, ada dalil. Ya, belum lagi kalau kita jelas apa itu mikrot itu urus itu apa, urus itu seperti tangga itu apa, kemudian bilang itu ada tangga, setiap orang itu ada berapa tangga, terus malaikat yang jaga berapa puluh ribu, terus itu bisa selesai dari sini kita jam 8 malam. Siap? Maaf, saya nggak siap. Bapak itu mengingat ke sini, nggak benar bengong, serius ketawa gitu. Saya
bukan menyuruh ceramah tapi menyiksa. Termasuk ketika Allah jelaskan as-sama, ulama sudah membongkar itu as-sama apa dulu kita ulama. Jadi jangan seperti ada kelompok-kelompok Islam. Pokoknya yang bilang hujan itu turun dari awan kafir. Mempermalukan logik umat Islam. Kafir. Kenapa? Apa kata Rasul? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Ayatnya ini turunnya hujan dari langit. Islam itu tidak bodoh. Quran itu cerdas. Kenapa? Karena yang mengucapkan dengan Quran adalah Sang Maha Cerdas. Itu ulama sudah. Pokoknya singkatnya gini Pak. Kalau yang dibilang langit kata ulama dalam kitab ulama itu Pak, segala sesuatu yang meliputi bumi langit. Udah. Semua yang meliputi bumi namanya langit. Di atas kita aja namanya langit-langit, betul? Apalagi di atasnya lagi itu namanya langit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ada ayat Quran bi'abdihi dengan hambanya? Kenapa nggak disebutin bi rasulihi, bi nabiyihi atau bi Muhammadin? Kenapa Allah nggak sebut alladzi asra bi rasulihi? Kenapa nggak itu? Alladzi asra bi nabiyihi. Kenapa? Tapi Allah menyebutnya abdul bi abdihi. Ini sebagai contoh buat kita gambaran logika bahwa Rasul Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat tawadhu di hadapan Allah. Allah saja menggelarnya dengan abdul karena kerendahan hati Rasulullah. Rasulullah itu ibu, seandainya mau, ia akan memiliki kekayaan melebihi kekayaan Sulaiman alaihissalam. Rasul pernah ditawarkan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, wahai Jibril, tawarkan kepada kekasihku yang bernama Muhammad, kalau dia ingin maka aku jadikan seluruh tanah di kota Makkah terbuat dari bongkahan emas. Pulang bawa oleh bisa bawa segram gitu ya. Tapi apa jawab Rasul? Tidak. Gak usah terima kasih. Umatku masih ada yang lebih susah, lebih sulit, lebih sengsara, lebih miskin. Makanya Rasul pengen lebih. Jadi suatu hari kalau ada orang miskin beralasan dengan kemiskinannya dia nggak sholat, malu sama Rasulullah. Kenapa? Aku lebih miskin daripada. Maksudnya miskin ini kebiasaan hidup Rasulullah. Kalau bicara kaya, Rasulullah kaya. Ya, jadi jangan diperdebatkan. Kita tahu, ya, kaya Rasulullah kaya. Ya, tapi kehidupan keseharian itu dengan kemiskinan. Bagaimana nggak disebut miskin? Begitu Rasul sampai di rumah, wahai istriku yang cantik, ada makanan apa yang bisa aku makan pagi ini? Nggak ada, wahai karena aku niat berpuasa di hari ini. Kalau suami kita kayak begitu, ya. Jangan diketawain. Suami kita sedang menuju itu. Makanya nanti beliau latihan di bulan Ramadan ya. Jadi kalau nanti belum ada makan atau belum siap, ingat ceramah selalu berat. Ingat. Alhamdulillah. Jadi kembali kenapa pakai abdi, pakai abdul hamba? Allah saja memuji Rasul dengan kalimat itu karena ketundukan.
kepatuhan Rasulullah, kerendahan hati Rasulullah, sehingga ada kalimat tauhid. Kemudian pendapat ulama yang selanjutnya, kenapa pakai bi abdi bukan bi nabihi bi rasul? Kenapa? Seandainya Allah memakai nama Rasulullah langsung bi Muhammadin, maka dikhawatirkan ada kelompok orang Islam yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai wakilnya Allah, sebagai asisten Allah, bahkan lebih parah sebagai anak Allah. Karena dulu pernah ada kelompok mereka yang beriman kepada Allah salah dalam menjalankan agama. Mereka akhirnya mengatakan Uzair ibnu Allah, Isa ibnu Allah. Nah, untuk menjaga itu makanya dengan kalimat bi'abdi, supaya tidak terkena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain atau bukan seperti orang al-maghdub yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, waladdallin dan yang tersesat. Jadi maghdub sama dhalal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka tersesat. Jelas. Astagfirullah. Seperti bapak lebih dari ibu ya. Jelas Pak? Ternyata ini jemaah paling kejam di dunia. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sedikit gambaran kenapa Allah menyebutkan dengan kalimat-kalimat indah. Untuk apa? Untuk menjaga kita selaku kekasih-kekasihnya, menjaga hamba-hambanya. Gak apa-apa biar, gak apa-apa ya. Kemarin pun ada anak-anak lari-lari di kampus saya, biasa ya. Terus waktu saya ceramah pakai celana ya, itu ada anak balita lari nganggur motor ibu itu saya bilang memang usianya dia mungkin asal jangan kakek-kakek nenek-nenek aja ya. Memang usianya nggak apa-apa ya. Malah saya sedang bangga sama orang tua bapak ibu yang bawa anak itu. Biar tidak biasa tantangan kita. Kenapa? Di dalam kitab termasuk Tampil Ghafilin ada orang yang membawa keluarganya ke tempat-tempat cahaya, maka sungguh dia sedang menanamkan cahaya itu di dalam jiwa keluarga. Jadi bawa anaknya ke sini biarpun tuh anak libur main, itu kau sedang menanamkan cahaya dalam hatinya yang suatu hari akan tertanam dalam bawah sadar bahwa dia akan cinta kepada hal-hal yang seperti ini, atau majlis-majlis ini, atau rumah-rumah Allah. Jadi anak yang berusia, keluar kamu berisik, nggak boleh juga gitu ya. Di Madinah itu, Masjid Nabawi, anak-anak kecil menghafal Quran. Ya Syekh, bol, ya Syekh. Saya langsung lari, kenapa? Karena keberat dan kecil. Padahal Syekhnya itu kayak Quran, langsung digendong, dibawa ke kamar mandi. Ada yang kebelet, gak apa-apa, pipis namanya kebelet. Tinggal apa? Tinggal dielap, dibersihkan, selesai. Yang susah dibersihkan adalah ketika kamu susah bersih dari hati itu, ingatan dari itu ke anak-anak. Yang pernah marahin saya belum ya. Gak bisa, tinggal dibersihkan. Gampang, jangankan Masjid Nabawi. Di pelataran Ka'bah saya pernah nginjak yang lembek-lembek. Kata guru saya, Ustaz, jadi kalau kamu kelap, ya, tahu misalnya nginjak sesuatu, kan kita dalam keadaan begitu ya. Udah, nggak usah cari tahu itu apa, jalan aja katanya. Bener kayak iya jalan, bener sih kalau katanya masuk jalan, orang turun pada bilang, belum apaan sih belum. Jangan cari tahu nengok jalan, apalagi cincin. Jangan, nyusahin diri ente. Udah, gini jalan. Pertama hukum darurat masuk, yang kedua hukum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan.
Dan ingat, begitu kita terus berjalan, itu najis lama-lama hilang. Baca ini. Dia lama hilang. Saya perempuan wanita yang menyapu pakaian yang ke lantai. Ya, seandainya ada najis kata ulama fikih, nggak masalah, nanti pada perjalanan ke lantai itu bersihkan. Yang membersihkan yang membersihkan kotoran atau najis adalah tanah, air, terus apa lagi? Batu, terus apa lagi? Yang sudah dipakai buat istinja, ibu bersih, wudu apa? Debu, ya apa lagi? Api. Api. Asal jangan dipakai buat wudu ya. Itu namanya pertandingan debus. Ya. Jangan buat bersuci. Ya, dan api salah satu yang bisa mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat saja perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang indah, perjalanan yang tidak masuk akal. Ingat perjalanan Rasulullah yang pertama Isra Mi'raj ini. Isra adalah perjalanan di atas permukaan bumi, dan Rasul diminta oleh malaikat Jibril untuk mampir ke beberapa tempat. Dan tempat itu adalah tempat-tempat bersejarah. Rasul mampir ke Madyan, Rasul mampir ke Tursina, Rasul mampir ke Baitul Laham di Nazaret, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan tempat-tempat itu mempunyai sejarah yang dahsyat. Madyan, tempat Nabi Musa lari kecapean, akhirnya di Madyan beliau duduk di bawah sebuah pohon. Ada ulama yang mengatakan pohon itu pohon anggur, tapi sebagian ulama menolak dan tidak mau berkomentar. Kenapa? Khawatir kalau anggur kan identik dengan minuman atau khamar. Kemudian dengan izin Allah tiba-tiba ada seorang laki-laki gagah yang ganteng rupawan, yaitu ternyata Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Terjadilah obrolan dan dinikahkanlah Nabi Musa dengan anak daripada Nabi Allah Syu'aib dengan mas kawin atau maharnya 10 tahun menggembala ternak daripada Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Tinggal bersama mertua. 10 tahun kemudian berangkatlah izin ke Tursina. Ngapain? Untuk wakallamahu Musa taklima, mendapatkan perintah dari Allah, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, menerima wahyu lagi apa? Untuk datang ke Fir'aun. Innahu tagha, keterlaluan Fir'aun. Padahal kata Nabi Musa, ya Allah, 10 tahun lalu aku dikabur dari Fir'aun, takut sama Fir'aun, tapi gua disuruh balik lagi. Apa kata Allah? Fir'aun itu keterlaluan. Banyak masyarakat yang dizalimi, banyak masyarakat yang disakiti, diambil haknya. Jadi kalau cerita panjang lebar nih, yang berubah kemana-mana nih, kepada Siti Masyitah, kepada Siti Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, yang beriman karena melihat ruh keluarga Siti Masyitah yang dilemparkan ke dalam minyak panas. Sebelum sampai ke minyak panas, Allah terbangkan ruhnya. Dan Siti Asyah satu-satunya wanita yang saat itu melihat penyiksaan, melihat langsung keluar ruh dari tubuh. Begitu hendak dilemparkan, terakhir adalah Siti Masyitah dengan anaknya yang masih bayi. Ragu mulai datang. Beriman sama Fir'aun jangan lihat anaknya, ya Allah, masih kecil ini anak. Sedangkan seluruh keluarganya, suami, anak sudah terbakar dalam minyak panas. Atas izin Allah, mama. Ini saya larang. Tapi kisahnya seperti itu. Model kata-katanya saya larang. Mama, jangan takut, mama, jangan takut. Itu adalah surga. Ya ini luar sana anak punya. Benar kata Rasulullah khatibun nas ala qadri uqulihim nabinya. Ya, kalau kita ngomong sama orang, sambungin frekuensi akal kita sama orang itu, khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi saya bilang, mama, disambung.
begitu anak ini bicara berjuang dengan senyuman. Kamu kaget ya nak? Enggak kaget. Aku kaget di mama kamu. Nah mama kamu udah ada begini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkatnya adalah bahwa perjalanan Isra adalah perjalanan agar kita tidak lupa sejarah. Kenapa kita dianjurkan berangkat ke Mekah Madinah? Kenapa? Supaya engkau bisa melihat perjuangan orang-orang terdahulu, tempat-tempat mustajabah, tempat mereka meneteskan air mata, tempat mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat para malaikat melakukan peperangan, tempat para malaikat turun di muka Allah kepada orang-orang kafir. Saat itu. Jadi Isra ini mengajarkan kepada kita perjalanan di permukaan bumi jangan lupa sejarah. Ada perjuangan orang tua dulu, termasuk di Indonesia. Ya, Indonesia ini adalah negeri yang memiliki banyak sejarah. Para wali, ya, wali Songo, wali Sembilan yang datang dari Turki, dari Balkan, dari Parsi, negara-negara di sana. Dan mohon maaf, Indonesia punya sejarah sendiri. Jadi kalau kita mau bangga, banggakan leluhurmu, jangan banggakan leluhur orang lain. Itu adalah patriotisme nasionalisme. Banggakan leluhur, bacain Fatihah buat leluhur. Ini leluhur orang lain bangga-banggain. Wah apa? Gak ada jasanya sama kita. Ya, apa kata dalam Quran? Anishkulli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah. Kata Allah, bersyukurlah kepada dan bersyukurlah kepada orang tua. Orang tua kita siapa? Leluhur kita. Doakan. Terus kisahkan kepada anak keturunan kita perjuangan dan ketaatan mereka kepada Allah. Jangan leluhur orang lain dibangga-banggain di negeri ini. Jangan sembung bobo, nggak nyambung bobo. Inilah kenapa Isra Mi'raj Rasul diperjalankan kemudian diperhentikan ke beberapa tempat. Ngapain? Sholat sunat di sana. Sampai akhirnya di Masjid Aqsa siap terbang ke langit. Baru langit dunia dengan langit pertama ini kata ulama jaraknya 500 tahun perjalanan. Ya. Kemudian kata ulama antara langit dunia dengan langit pertama yang ditempati oleh para malaikat itu ada gumpalan awan berair, kata ulama namanya mahfuz. Dan di sana ada malaikat yang bernama malaikat Ismail. Itu malaikat menjaga batasan langit dengan langit dunia dengan langit pertama. Jadi nggak sembarang orang bisa naik. Dan malaikat Ismail punya pengawal 70.000 malaikat. Setiap satu dari 70.000 punya pengawal 70.000 malaikat untuk menjaga langit pertama. Jadi kalaupun ada yang punya kesaktian seperti apa, jin apa semua gak bakal bisa tembus. Rasulullah begitu naik dari langit dunia ke langit pertama dicegat oleh beliau, siapakah? Apakah dia telah diutus? Begitu dijawab oleh malaikat Jibril dengan semua jawaban yang pas, baru dibukalah pintu langit dunia menuju pintu langit pertama. Baru kata ulama, seandainya suatu saat kau diizinkan Allah melihat jarak antara langit dunia dengan langit pertama seperti luasnya lautan, seperti itu luasnya. Dan menurut ulama juga bahwa antara satu tangga langit dengan tangga yang lain itu adalah tangga yang berselang-seling. Ini ada kitab yang menjelaskan. Ada kitabnya, bukan dari kitab. Ada penjelasan. Dan perjalanan Rasulullah dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini pun perjalanan yang fenomenal. Kenapa? Berjumpa dengan orang-orang yang
sudah wafat meninggal dunia. Ada kelompok-kelompok Islam yang gak terima. Kalau udah mati nggak bisa ngapain lagi. Dia buka dong hadis Sahih Bukhari-nya. Rasulullah Nabi Muhammad ketemu dengan para rasul yang udah pada meninggal. Ketemu. Termasuk siapa yang paling berjasa dalam perjalanan Isra Mi'raj? Nabiullah Musa alaihi. Begitu berjumpa dengan Allah. Dalam kitab ya Bapak Ibu tingkatannya ada 7. Ke-8 Sidratul Muntaha. Kalau hitungan umum 7. 8 itu Sidratul Muntaha. 9 adalah kolam. Dalam kitab disebutkan itu di tempat itu cuma terdengar suara seperti pena bergesekan dengan kertas atau batu tulis. Ada ulama mengatakan bahwa itu adalah tempat dituliskannya takdir makhluk-makhluk Allah. Kemudian sampai ke langit 10 yang bernama Arsh atau Raf berjumpa dengan Allah. Dalam hadis Bukhari ditanya Rasulullah, "Ara'aita rabbak?" Apakah di saat engkau berhadapan dengan Allah, kau lihat Allah? Apa jawab Rasulullah? Dalam Bukhari, "Ra'aitu nur," aku cuma lihat cahaya yang indah. Cuma nggak dijelasin cahayanya bagaimana, karena kita nggak bakal beriman sampai di situ saja. Yang pasti adalah Allah berhadapan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Nah, kembali ke masalah salam. Kenapa tadi saya bilang salam yang 3 kali? Ternyata salam yang kita suka baca ini adalah kalimat dari Allah dan terjadi di saat Isra Mi'raj. Ceritanya begini. Begitu Allah bertemu dengan Rasul, begitu Rasulullah bertemu dengan Allah, Rasulullah salam, "Assalamualaikum." Allah gak bersuara, diam, tidak ada jawaban apa-apa. Rasul gelisah, aduh saya salah kayaknya, saya salah sama Allah. Turunlah dia ke bawah, bertemu dengan Jibril. Aku salah apa ya? Tadi aku salah sama Allah. Apa kata Jibril sambil senyum? Wahai Rasul, Allah itu as-salam. As-salam, dan yang memiliki keselamatan. Kalau bahasa kita, kok kamu salam sama pemilik keselamatan gitu ya. Allah itu as-salam. Dalam Asmaul Husna ada as-salamul mu'minul muhaiminul. Nah, itu as-salam. Begitu Rasulullah yang kedua kali, Rasulullah kata Allah tidak memakai kalimat salam lagi, tapi langsung at-tahiyyatun mubarakatus sholawatut thayyibat. Berhenti di sana Rasul mengucapkan kata apa sambutan dari Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Perhatikan. Assalam, Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah, alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tadi kita sampaikan di awal acara, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kata-kata Allah, Bapak Ibu. Makanya dahsyat salam itu. Ya, dahsyat salam itu Allah sendiri. Rasul mengambilnya dari Allah. Kemudian Rasul orang yang paling sayang dengan umatnya, gak mau ketinggalan. Assalamu alaina. Baru dibawa sama Rasul. Makanya nggak salah kalau saya bilang dari awal, inilah wajah-wajah calon pemimpin surga. Wajahnya penuh. Sekarang udah mau ngaku dari punya anak. Baik Bapak Ibu, singkatnya saja. Begitu Rasul menerima perintah sholat 50 waktu, Nabi Musa langsung nanya, wahai saudara yang saleh, apa yang diperintahkan Tuhan untuk engkau dan umat? Sholat berapa banyak? Oh, pengalaman 50
50 waktu. Aduh, balik. Ngapain? Fas'alillah at-takhfif. Jadi tak keringan aja. Naik lagi Rasul. Dalam riwayat Rasul ulang-alik setiap dikurangi 5 waktu. Kita mengatakan lebih dari 5 waktu. Cuma yang paling banyak hadisnya 5 waktu. Sampai akhirnya tersisa cuma 5. Begitu 5 waktu juga apa kata Nabi Musa, naik lagi sana. Gak bakal mampu umatmu. Umatmu malu sama Allah, wahai Nabi Musa. Udah naik gak bakal mampu. Umatku tuh badannya kecil-kecil. Umatku besar-besar. Gak mampu. Kira-kira benar gak omongan Nabi Musa? Benar gak? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Subuh dalil jauh-jauh itu aja dalilnya. Tapi masih mendingan subuh kesiangan, zuhur mendingan. Ini ada lebih parah, seminggu 2 kali. Kayak puasa Senin Kamis. Itu disebut sholat Senin. Masih mendingan sholat Senin Kamis, masih mendingan seminggu 2 kali, masih mendingan. Yang lebih parah ada Ustaz, ada setahun 2 kali. Setahun berapa? 2 kali. Itu yang baru masjid, baru sholat, habis pas Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru sholat habis. Kau saya orang. Allah kira-kira, ulama kita yang saleh akhirat bilang apa? Apapun keadaan kalian, sebanyak dan sebesar apapun dosa kalian, sesering apapun maksiat kalian, bagaimanapun tentang kedurhakaan kalian kepada Allah, coba tolong satu hal saja, apa? Jangan meninggalkan sholat. Ada nggak bukti dalil tentang ini? Ada. Begitu turun dalam Ibnu Katsir, begitu turun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat begitu turun ayat tersebut, sahabat mengaku sama Rasul, ya Rasul, ada teman kita suka sholat jamaah ya Rasul, rajin sholatnya, terus tapi habis pulang sholat jamaah dia suka nyolong sendal. Ini ada di zaman Rasul. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang asbab nuzul ayat tersebut. Apa kata Rasul? Rasul menjawab dengan bijak. Apa jawab Rasul? Cuma satu. Itu orang belum sholat. Dia sholatnya masih sebatas menggugurkan kewajiban. Emang pencuri uang negara itu ketangkep biasanya habis pulang haji, pulang umroh. Memang yang nyolong uang negara kompor itu nggak suka sholat, nggak pergi haji, rajin, koruptor, tawaf di Ka'bah. Astagfirullah. Miris gak lihatnya? Itulah kehidupan. Ente jangan kaget. Ya, kenapa kita orang beriman ini
dengan segala aspek, dengan kecerdasan, membagikan semua kepada Al-Quran dan hadis serta makalah para ahli dan kita. Udah itu aja, nggak usah bukan orang-orang. Contoh, seperti kemarin-kemarin orang yang spanduk-spanduk, hormati orang yang berpuasa. Kalian amat spanduk. Saya termasuk yang bukan menolak, bukan. Saya termasuk orang yang kalau bisa sih diperbaiki kata-katanya. Kenapa? Pertanyaan saya satu. Emang orang puasa perlu dihormati? Anda menanya. Emang orang puasa perlu dihormati? Coba bayangkan, seandainya muatan dan isi spanduk itu benar, coba kau bawa spanduk itu kau pasang di Amerika, kau pasang di Netherlands, kau pasang besar-besar di Swiss yang baru punya satu masjid, kau pasang di sana. Ayo coba tes. Janganlah jadi umat yang egois. Di luar sana Kristen minoritas. Apakah mayoritas kita bisa mengatakan hormati orang yang berpuasa, hormatlah. Bukankah kata ulama, satu-satunya ibadah yang tidak mudah dilihat orang, yang tidak mudah diketahui orang, cuma satu, puasa. Terus yang kedua, Rasul ketika berpuasa, khususnya Ramadan, itu Rasul lebih energi, lebih badannya lebih sehat, mengingat rambutnya. Bahkan Nabi Allah Isa mengatakan orang yang paling sombong, orang yang riak ketika berpuasa adalah orang yang ketika lagi puasa jalannya begini-begini. Pertanyaan ini, emang hasilnya kok itu puasa? Sekarang buat apa dihormati? Kayak puasa sunnah aja segimana? Ya, apa karena kita arisan itu? Terus ada 2 orang puasa sunnah, yang arisan 30 orang. Terus habis itu kan pada makan kan? Apa karena ada 2 orang puasa sunnah? Kita harus hormati lu. Maka makan siang hari ini kita batalkan semua. Begitu? Cuma gara-gara 2 orang itu, sistem tidak berjalan. Orang puasa itu orang yang tidak berubah apa-apa dan tidak akan mempengaruhi apa-apa kecuali orang melihatnya makin cinta kepada yang puasa. Kenapa? Karena dia pandai menyembunyikan. Dia berpuasa seperti tidak Bagaimana mungkin kau tak menutup semua restoran makan sedangkan mereka kan harus lebaran, harus punya THR, catering wajib tutup. Oh, galak banget. Saya pernah dulu di Mekah, saya kaget ini negara indah yang Islam berfikir. Kita ada pakai ihram satu berapa tahun puasa Ramadan. Jam 1 siang kami sholat zuhur. Itu ada orang di tengah di belakang haram antara Zamzam dengan Jirkan itu lagi minum begini. Ramadan jam 1 siang. Ada yang begitulah indahnya Islam. Jadi itu nggak takut, nggak malu-malu. Jadi jangan sampai mengubah apapun. Kita berpuasa, semua berpuasa itu orang yang nanti orang asing melihat kamu berpuasa seperti tidak puasa. Jangan sampai seperti saya perusahaan untuk yang bagus di sebuah perusahaan itu ada seorang big boss CEO bilang gini, to my employee, at the moment of the time, fasting month will come. Ngerti nggak? Yes. Will come. And our employee in the fasting month, they will work efficiently. They will work like this. They drive a vehicle bringing our commodity like this. It's not effective fasting month. Tersinggung saya. Keimanan saya tersinggung. Kok dia mencela orang yang puasa dengan dikatakan orang yang begitu masuk Ramadan pekerjaan tidak efektif, kinerja tidak optimal, semua karyawan akan lemas. Yang salah siapa? Yang bertanya yang salah siapa? Yang salah orang Islam. Allah dan Rasul tidak mengajarkan demikian. Kalau boleh kau buktikan nanti di Ramadan, kau lebih energi, kau lebih efektif, kau lebih optimal. Bahkan nanti marketing, penjualan serta pemasukan perusahaan di bulan Ramadan naik tinggi.
besok-besok orang-orang Yahudi, orang kafir, CEO akan kangen dengan bulan Ramadan. Itu balik keluarga. Jangan puasa. Yuk aja. Bu, puasa yang ada. Pak, puasa yang ada. Anda telah berdusta. Kenapa saya bilang Anda berbohong? Kalau emang benar enak, kenapa setiap hari kau menghitung hari? Ya Allah, lama amat. Enak. Kalau emang benar enak, ngapain tuh bentuk mampu ditungguin dulu? Santai aja. Orang ahli puasa tuh yang penting ada sedikit air, korma sedikit itu tetap ada. Oh ini kan enggak. 1 jam sebelum maghrib debat ini. Siap ke depannya sirop menjual. Ikan, kepala kakap, kepala gurame, kepala nila, kepala kantor, kepala operasi, kepala kapura. Pantas aja. Berpuasa pengeluaran bukan berkurang tapi pantas aja. Padahal kata Rasul subuh tasihu, puasa engkau sehat. Kata ahli kecantikan, dengan puasa badanmu akan tapi kenapa Ustaz? 1 bulan saya puasa, begitu timbang di bulan Ramadan, begitu timbang di bulan Syawal Lebaran, ya Allah. Jangan aneh, justru di bulan puasa kolesterol naik. Biarkan kamu asam urat cenut-cenut, jantungan. Aneh ya? Berarti secara jujur kalau kita mau, kita sedang keliru dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Logiknya sekarang usaha kita balik. Coba deh kalau ibu-ibu bilang sama ayah, untuk Ramadan yang akan datang ayah, kita akan sangat mendidik anak keluarga kita untuk bisa makan sedikit ayah. Insya Allah Bunda jamin uang THR kita akan lebih banyak. Ini jangan kata suami, Bu, setelah ayah tunggu setelah puasa, kenapa bulan puasa pengeluaran lebih banyak, Bu? Jebol kantong ayah, Bu. Padahal kita makan cuma berapa? 2 kali. Tapi kenapa kayak makan 4 kali? Ternyata banyak yang balas dendam. Padahal kan ini ya kalimatnya al-insan, menahan anil akli wa syurbi wa syahawat, makan minum syahwat dari dulu fajri sampai gurubis sampai terbenam matahari. Di situ ada kalimat al-insan, menahan hawa nafsu makan berlebihan, menahan buka puasa berlebihan, menahan belanja buka puasa berlebihan, menahan beli baju lebaran, menahan beli kalau gitu aja jawabnya setengah-setengah begitu. Soalnya lebaran dipakai, jadi dipakai karena pas lagi takbiran, lagi musolatin, Allahu Akbar, tinggal pakai dalam 10. Itu sama loh. Sama dipenuhi, kayak sama-sama. Cincin, tapi kita lumping. Ada yang di sebelah sana ada semua. Maafin jangan tersinggung ya. Bahwanya alhamdulillah kita masuk ke Ramadan. Satu hal pertama bahwa di Ramadan adalah rahmat Allah. Rahmat terbesar bagi kita. Makanya manfaatkan rahmat ini sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Ingat di dalam Ramadan ada salat. Salat penembus dosa. Salat dapat melahirkan kasih sayang Allah. Salat adalah mi'raj hamba kepada Tuhannya. Salat adalah tempat kita menenangkan hati. Dengan sholat Allah akan berikan apa yang terbaik buat kita. Dengan sholat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sholat akan lebih menenangkan diri kita.
kita. Dengan sholat akan lebih bersih diri kita. Dengan sholat banyak sekali faedah dan fadilah sholat. Dan setelah ini kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan suci, bulan agung, kata Rasul, bulan berkah, bulan agung. Di dalamnya ada satu malam lebih daripada 1000 bulan. Siangnya diwajibkan puasa, malamnya beribadah sunnah. Siapapun yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Allah angkat pahalanya, bukan lagi pahala sunnah, tapi mendapat pahala wajib. Siapapun orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 70 kali ibadah wajib. Karena itu kata ulama mengatakan, di bulan Ramadan jangan kamu berzikir, membaca Quran, tadarus Quran, sholat sunnah, sholat wajib, berbuat baik. Jangan melakukan itu semua di bulan Ramadan. Siang hari setelah kau lepas semua, tidur pun engkau dianggap ibadah, tidur pun dianggap tasbih. Karena itu di bulan Ramadan perbanyak ibadah. Untuk tidur boleh kalau secapek sudah keluar, nggak apa-apa, ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah di dalam akhir bulan Sya'ban, pesannya kepada kita selaku umat, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi mohon maaf, banyak puluhan hadis yang mendukung hadis ini, nggak bisa dibilang dhaif, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ingat, Ramadan adalah bulan sabar. Tantangannya lebih berat. Sabar. Ingat ya, kita mengambil keputusan bersikap menghadapi, mensikapi dalam keadaan lapar. Oh, itu berat. Ya, makanya kata Rasul, Ramadan bulan sabar. Dan sawabuhu adalah pahalanya sabar adalah surga. Ramadan bulan kedermawanan. Latihan dari bulan Sya'ban lebih dermawan. Ya, berbagi sedikit harta kepada orang lain, khusus di bulan Ramadan. Ingat ya, Lailatul Qadar tidak hanya kau kejar di masjid, di musola dengan khusyuk. Ada lagi bawa sarung kain buat nangkap Lailatul Qadar. Ada yang bawa jaring, ada yang bawa pungkul basket. Buat itu Lailatul Qadar itu kenapa sih? Diburu pakai jaring ditangkap. Tapi ada segelintir manusia di malam-malam Lailatul Qadar menjelang hari Idul Fitri, mereka keluar mendatangi rumah-rumah orang miskin, orang-orang susah yang mereka menangis meneteskan air mata. Mereka tidak punya apa untuk berlebaran. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, membagikan gandum-gandum yang bagus kepada orang-orang miskin. Ketika hari lebaran tiba setelah sholat Id, mereka keluarga ahli surga ini menutup pintu dan mereka makan bersama. Anak keluarga Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan Sayyidah Fatimah gak sengaja sahabat Rasul datang ketuk pintu, assalamualaikum, pengen lebaran. Begitu dia boleh ketuk pintu, dia cemburu. Begitu berbuka pintu, kaget ternyata bau tersebut dari piring dan sesuatu gandum yang dimakan oleh Sayyidina Hasan dan Husain oleh Sayyidah Fatimah di sini. Ternyata di malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam menjelang lebaran, itu mereka membagikan gandum-gandum yang wangi, yang bersih, yang bagus kepada orang miskin. Tapi di antara tumpukan beras, tumpukan kalung gandum itu ada yang kurang baik, maka itu yang disimpan, dimakan oleh mereka. Menangis sahabat melihat itu, sampai menangis. Dia pergi ke Rasul. Rasul cuma mengatakan dengan wajah tanpa roman apa-apa, itulah mereka yang merindu surga. Alhamdulillah. Pak Bu, tujuan utama Ramadan cuma satu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik, supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah, yuk kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di sini akan menjadi masih sepenuh berkah dan kita
keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh berkah, penuh rahmat dan kasih sayang, dan kita menggapai rahmat Allah sampai kepada cinta Allah, dan kita keluar dari Ramadan alumni Ramadan dengan akhlak yang lebih baik, akhlak yang lebih indah, akhlak yang lebih bagus, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki lebih berlimpah, rezeki yang lebih sehat, lebih indah, lebih berkah, lebih menyelamatkan yang banyak, dan membawa kebahagiaan buat keluarga. Amin. Mudah-mudahan kita dipelihara dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah dan cobaan. Banyak-banyak sedekah Bapak Ibu, banyak-banyak berbagi kalau kau ingin menjadi kekasih Allah, dan mudah-mudahan juga ketua masjid beserta seluruh staf dan jajaran dan kepengurusan diberikan panjang umur sehat. Amin. Keluarga yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya rohah berjaya jannah, Allah menjadi dosa dan keselamatan, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur untuk bisa menikmati Isra Mi'raj dan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki berkecukupan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وعلى الفاتحة بقلب العليم وعصمة الولاء والشفاعة الفعل وبإجتهاد ربك برحمتك جل وعلا ولا شيء رضا من حقك فالوحيد يا الله يا رب الرحيم. اللهم اجعل من هذا جبل ونعوذ بك من سخطك والنار انك عفو كريم تحب فاعف علي يا كريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استر الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم طول اعمارنا والصيام والقبور والدنيا في الدنيا والدنيا والاخره. اللهم حسن مقاصدنا في الدنيا والدنيا والاخره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ربنا وصغرنا ربنا ازواجنا وذريتنا وتوجه المتقين اماما ربنا مقيم الصلاه ربنا ورفعنا كل شيء وغفر رحمتك واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وجنة مثواه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyakiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah bersama dengan guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Asrul Aswan Faisal. Mengucapkan terima kasih. Berikan doa jazakumullah khairan hasanah jazakum sabit. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.